kapal wajib teman-teman, tapi ternyata kapal tersebut masih bersama sampai tujuan. Kenapa? Karena di sini si kapten dia sudah bisa menguasai dirinya sendiri, sudah bisa mengendalikan emosi sehingga tidak menyebabkan kepanikan yang lebih, yang menyebabkan kemungkinan besar kapal tersebut karam. Nah, dari kutipan di atas, kira saya mengambil kesimpulan bahwa keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, teman-teman, tapi juga dipengaruhi dengan bagaimana dia bisa mengendalikan diri, bisa menguasai masalah sehingga menimbulkan kualitas diri yang lebih baik. Nah, faktanya adalah berdasarkan Journal of Leadership and Organizational Study yang diterbitkan oleh SAFE Journal, itu bisa dicari nanti, bahwa 70% keberhasilan kepemimpinan itu dipengaruhi oleh self leadership atau kepemimpinan diri sendiri, kemampuan dia bisa memimpin diri sendiri. Yang jadi pertanyaan adalah gimana kita bisa memimpin orang lain, gimana kita bisa memimpin sebuah tim kalau kita sendiri aja memimpin diri sendiri tidak bisa. Saya yakin dari antara teman-teman semua di sini ada yang merasa ketika datang suatu masalah, baik masalah pekerjaan atau luar pekerjaan, itu merasa kita harus bisa memulai dari mana, menyelesaikan dari mana. Bahkan ada yang stuck mungkin di situ, kita nggak bisa menentukan arah. Tapi itu hal yang wajar, teman-teman. Semua orang pasti pernah mengalami seperti itu. Tapi dari titik itulah kita bisa belajar bagaimana cara kita menguasai masalah sehingga kita bisa keluar dari masalah tersebut. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara memimpin diri sendiri, menguasai masalah dan menumbuhkan kualitas. Setidaknya teman-teman bisa menguasai atau mengetahui dasar-dasar untuk memimpin diri sendiri ketika nanti kita sudah keluar dari dunia pekerjaan, supaya kita lebih menjadi pribadi yang lebih unggul, pribadi yang lebih sukses lagi. So, selamat datang di Indo Training Barcelona bersama saya Ani Mas Ardi. Nah, pada materi ini kita akan belajar bagaimana mengenai konsep kepemimpinan diri. Yang kedua adalah karakter pemimpin yang efektif. Yang ketiga penerapan strategi kepemimpinan berdasarkan paket terbaik. Kemudian pembahasan masalah umum dan teknik pemasaran masalah. Yang kelima adalah strategi peningkatan kualitas kerja secara berkelanjutan, menyusun roadmap implementasi peningkatan kerja, studi kasus dan contoh aplikasi nyata, dan yang terakhir adalah langkah implementasi ke depan. Yang masuk materi yang pertama mengenai konsep kepemimpinan diri. Nah, secara umum definisi kepemimpinan diri adalah kemampuan mengarahkan pikiran, perilaku, dan emosi untuk mencapai tujuan pribadi tanpa tergantung pada arah eksternal. Jadi, gimana cara seseorang itu bisa mengarahkan pikirannya, perilakunya, dan emosinya untuk mencapai tujuan pribadi tersebut tanpa dorongan dari orang lain. Nah, pada konsep kepemimpinan diri ini, di sini ada pilar utama kepemimpinan diri. Tapi ini dari kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi intrinsik, kemudian kemampuan menetapkan tujuan yang jelas serta bertanggung jawab atas keputusannya. Ini adalah beberapa contoh pilar yang bisa menjadi penopang ketika kita mulai kepemimpinan diri. Manfaatnya apa, teman-teman? Yang pertama bisa meningkatkan produktivitas, mandirian, ketahanan mental, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan kerja yang dinamis. Jadi kalau kita sudah paham konsep kepemimpinan diri ini, dan kita juga sudah paham tentang pilar utama kepemimpinan diri ini, nah kita bisa lebih produktif, kemudian bisa lebih mandiri juga, dan kita punya ketahanan mental untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis. Ini definisi secara umum. Sedangkan definisi yang secara eksplisit tentang pentingnya leadership ini adalah definisinya adalah ini lebih ke penguasaan diri sendiri, teman.
Jadi melibatkan disiplin, motivasi tadi dan kemampuan mencapai tujuan pribadi. Manfaatnya apa? Dengan kita bisa menguasai atau kita bisa belajar secara intensif ini, di sini kita bisa meningkatkan produktivitas, inovasi, tahanan terhadap lingkungan, dan kita menjadi karyawan yang lebih bisa berkontribusi terhadap organisasi. Mungkin kalau kita bekerja di suatu perusahaan. Untuk pilar utamanya, di sini juga ada seperti 3 pilar utama itu kesadaran diri sendiri, pengelolaan emosi, dan kemampuan menetapkan tujuan serta mengevaluasi pencapaian secara mandiri. Jadi kalau di depan ada sama kesadaran diri, tapi di sini ada kemampuan evaluasi pencapaian secara mandiri. Apakah kita bisa mengevaluasi tersebut atau tidak? Itu juga tergantung pada diri kita sendiri. Nah, manfaat memimpin diri sendiri yang pertama bisa meningkatkan kualitas diri. Memimpin diri memungkinkan kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, sehingga kita dapat bagus mengembangkan potensi dan memperbaiki area yang perlu ditingkatkan. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Setelah kita identifikasi, nah, nanti kita bisa fokus untuk mengembangkan potensi dan memperbaiki di mana area-area yang perlu kita tingkatkan. Mungkin saat ini kita masih kurang dalam hal mungkin komunikasi. Nah, itu nanti bisa ditingkatkan di situ. Setelah kita mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Yang kedua adalah mengelola emosi dengan baik. Kepemimpinan diri membantu mengendalikan reaksi emosional, memiliki respon yang lebih tepat terhadap situasi yang sulit dan tekanan di lingkungan kerja. Nah, ini yang mungkin beberapa orang belum bisa menguasai, karena memang emosi itu kita nggak bisa, mungkin kita nggak bisa memperkirakan. Tapi kalau kita sudah bisa memahami bagaimana cara mengukur diri kita sendiri, saya yakin untuk mengelola emosi itu bisa lebih tertata. Jadi tidak gampang emosi, dan tidak kita menghadapi masalah, kita masih bisa berpikir secara rasional, tidak mengutamakan emosi. Jadi kenapa kita tidak boleh mengutamakan emosi, walaupun mungkin itu adalah salah satu faktor yang sulit kita hindari. Karena kalau misalkan kita dalam sebuah tim, kemudian kita dituntut untuk mengungkit suatu masalah di situ, untuk sebuah tim, suatu masalah, kalau kita jangan banyak mengendalikan emosi kita secara benar, akan keputusan yang kita buat adalah keputusan yang besar. Bisa jadi keputusan yang menyesatkan, bisa jadi keputusan yang merugikan untuk semua tim. Karena kita sadar sudah selayaknya kita mulai belajar mengendalikan emosi diri kita, supaya nanti ketika kita mendapatkan masalah, kita bisa lebih terkendali. Selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas. Dengan memimpin diri sendiri, kita dapat menetapkan prioritas, mengelola waktu dengan efektif, dan memaksimalkan hasil kerja tanpa pengawasan eksternal. Kalau ini sudah terkuasai teman-teman semuanya, jadi kita jadi pribadi yang produktif itu lebih mudah teman-teman. Lebih paham tentang diri kita sendiri, dan kita juga bisa menetapkan prioritas, waktu yang kita kelola jadi lebih efektif, dan hasil kerja kita jadi lebih maksimal. Yang kedua adalah karakter pemimpin efektif. Nah, kalau kita tadi sudah belajar gimana definisinya orang self leadership itu seperti apa, di sini yang di bab 2 ini kita akan belajar mengenai keterangan karakter pemimpin yang efektif itu seperti apa. Yang pertama adalah punya integritas dan kejujuran. Kenapa? Karena kedua hal ini, integritas dan kejujuran ini adalah hal yang saling berkesinambungan, yang saling berkaitan. Di mana integritas adalah konsistensi antara nilai tindakan dan ucapan. Sementara kejujuran merupakan keselarasan dengan kebenaran dalam segala situasi kerja. Jadi hal ini mungkin bagi beberapa orang tidak terlalu penting, tapi kenyataannya fondasi utama karakter seseorang yang bisa memimpin diri sendiri adalah integritas dan kejujuran. Hal ini sangat penting karena ya kalau kita nggak punya, itu kita nggak bisa meningkatkan kerjasama tim. Dengan dua faktor ini, kita bisa
membangun kepercayaan tim, meningkatkan budaya operasi dan teladan untuk seluruh organisasi. Nah, yang kedua adalah empati dan komunikasi. Kenapa seorang pemimpin harus mempunyai empati dan komunikasi? Karena dengan empati kita bisa membangun kepercayaan dan koneksi dengan tim. Apa bedanya sama simpati, Mas? Simpati sama empati. Nah, kalau simpati itu ya misalkan teman kita punya masalah, kita cuma sekedar oh ya kita yang dihati ya, nanti saya doakan mudah-mudahan sudah selesai. Berbeda dengan empati. Kalau empati misalkan kita punya masalah di tempat kerja, kita bisa mengajak teman kita atau kita bisa bareng-bareng di situ untuk mencari masalah dan solusi bersama-sama. Di mana juga ditunjukkan dengan teknik komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas, terbuka, konsisten adalah fungsi menginginkan visi, memberikan umpan balik dan menyelesaikan konflik di dalam tim. Kemudian yang ini yang gak kalah penting adalah mendengarkan aktif. Jadi kalau seorang leader di sebuah tim dia gak bisa mendengarkan masukan dari temannya, gak bisa mendengarkan masukan dari timnya, ya gimana kita mau dipercaya? Gimana kita teman-teman atau rekan kerja di tim kita bisa percaya karena kita sendiri bisa mendengarkan. Artinya di sini ketika ada masukan, ketika ada apa istilahnya, kalau ada feedback yang positif, kita sudah bisa mendengarkan. Kali itu kita sudah bisa mendengarkan keluar dari tim kita, dari teman kita. Jangan sampai ya diam aja, itu nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya karakter pemimpin yang efektif yang punya ketambahan mental. Gimana cara membangun fondasi ketambahan mental? Dimulai dari dengan pemahaman diri dan manajemen personal. Fondasi ini membantu kita menghadapi tekanan dan tekanan yang lebih efektif. Nah, kemudian juga ada dalam ketambahan mental ini kita juga mempunyai teknik pengelolaan stres. Karena salah satunya adalah dengan pernapasan. Jadi ketika stres bisa jadi tarik nafas dulu, kita juga dulu jangan dipaksakan. Karena kalau kita stres ya itu nggak akan menyelesaikan apa yang kita kerjakan, justru malah semakin tambah stres. Nah, jangan sampai kita memunculkan pikiran negatif, karena pikiran negatif ini akan mengakibatkan apa yang kita kerjakan itu semakin buruk. Contohnya, misalkan kita diminta untuk menyelesaikan sebuah masalah, tapi di situ kita berpikir bahwa ini nggak bisa. Itu kalau sudah di situ sudah tertanam nggak bisa, saya nggak mampu. Saya yakin proses selanjutnya ya kita nggak akan bisa menyelesaikan di situ, karena semua bermula dari pikiran kita. Karena kalau menurut 5 belief system manusia atau 5 sistem kepercayaan manusia itu dimulai dari cara berpikir akan berubah tindakan akan mengubah kebiasaan akan mengubah karakter akan mengubah kenyataan. Jadi kalau kita berpikir di situ sudah berpikiran kita adalah negatif, maka ya terjadi selanjutnya di kenyataan itu adalah negatif. Seperti yang saya bilang tadi di awal. Kemudian adalah resiliensi dalam kegagalan. Jadi kemampuan bangkit dari kegagalan dapat melihatnya sebagai kesempatan belajar. Dan sini mungkin yang tangguh adalah dia mampu mengantisipasi. Jadi ketika kita istilahnya mengalami kegagalan, ketangguhan kita di situ untuk mengatasinya. Bukan berarti kita gagal, ya udah ini udah gagal, ada caranya, udah selesai lah, biar hal yang lain tidak bisa selesai. Bukan gitu. Kalau kita sudah punya ketangguhan mental, dari kegagalan itulah kita bisa belajar, kita bisa improve lebih jadi yang lebih baik. Nah, ini membedakan cara membedakan pemimpin yang baik dan buruk. Yang pertama dari good leader. Pemimpin yang baik dia bisa mendelegasikan dan memberdaya
anggota timnya. Artinya ketika ada tugas dia percaya sama timnya, dia percaya sama teman-temannya. Mungkin Mas Adi misalnya, Mas Adi diminta untuk menyelesaikan sebuah masalah seperti itu. Nah Mas Adi bisa mungkin punya pandangan untuk menyelesaikan masalah bersama Mas Heru atau Mas Tommy. Nah di situ bisa didelegasikan kepada beliau-beliau, kepada Mas Tommy atau Mas Heru, karena Mas Adi percaya bahwa Mas Heru dan Mas Tommy bisa menyelesaikan tugas tersebut. Dan juga memberdayakan di sini artinya dia juga mampu menerima atau mengajak temannya, timnya ini ketika dapat masalah. Jadi di sini bisa diajak komunikasi, diajak ngobrol, gimana cara menyelesaikan masalah seperti ini, gimana sih kalau misalkan dari Mas Adi gimana, akan dicari gimana pendapat, dari Mas Wali gimana pendapatnya seperti apa. Nah nanti ini dikumpulkan, oh kita cari titik tengahnya nih, kita cari titik tengahnya, sehingga muncul solusi yang bisa untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan mungkin yang buruk itu adalah micromanagement dan kontrol. Micromanagement di sini dia nggak akan menerima masukan juga. Ketika kita ada masukan, ya kita masih punya masalah. Terus misalkan saya adalah pemimpin sebuah tim. Di situ ada masalah. Saya mengumpulkan anggota tim saya, tapi di situ saya tidak akan menerima masukan dari teman-teman. Misalkan cara ini harus diberikan kayak ini. Misalkan pengennya lumpuh misalkan. Kalau pengennya lumpuh, menurut saya itu harus diselesaikan dengan cara seperti ini. Padahal kalau kita mau mendengarkan, misalkan menurut saya itu kurang efektif mas. Saya mau dari masalah seperti itu. Saya punya cara yang lebih efektif seperti ini. Gimana kalau kita coba? Nah, itu kalau dia sudah memang manajemen teman-teman, itu nggak akan bisa teman. Nggak bisa, pokoknya ya ini, ya ini. Kalau nggak mau dengan cara saya ya udah. Nah itulah nggak akan masalah, malah tambah masalah. Dan dia mau kontrol teman-teman. Karena ini yang mudah di situ. Dia nggak akan bisa menerima segala masukan yang terjadi di situ. Dari menteri ini juga mendengarkan dan memahami. Jadi ketika ada masalah, temannya itu cerita. Si pemimpin ini dia tugasnya adalah mendengarkan, memahami. Oh, masalah ini kita itu seperti ini loh. Masalah ini kita itu harusnya seperti ini loh. Didengarkan, ditampung, pendapatnya ditampung. Jangan sampai di situ dia nggak mau mendengarkan, tidak mendengarkan masukan. Kalau masukan apapun akan bisa masuk kalau orang yang sudah punya manajemen seperti ini. Nah ini bisa meningkatkan ketidakpercayaan tim kepada hidupnya, pemimpinnya. Kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif. Kalau pemimpin yang baik, dia memberikan umpan balik yang konstruktif. Artinya membangun, bukan destruktif. Misalkan Mas Heru, kamu kayaknya di sini kurang. Nah nanti bisa dipelajari lagi seperti ini. Nah karena bisa kita belajar bareng supaya hasilnya lebih maksimal. Nah itu adalah contoh umpan balik yang konstruktif. Tapi kalau destruksi yang merusak, justru biasanya malah kalian yang buat. Oh kok orang ini kerja nggak benar, nggak bisa selesai target. Nah, itu justru adalah contoh pemimpin yang konstruktif seperti itu. Hanya mencari kesalahan di sini. Jadi setiap anggota tim dikurangi satu-satu, dikorek kesalahannya masing-masing, diungkit terus. Ya ada pembunuhan itu diungkit terus masalah keburukannya diungkit terus di situ. Jadi di situ udah nggak ada rasa lagi sama tim itu, udah nggak ada rasa lagi. Itu udah benar-benar terpecah. Karena setiap kali tim misalnya setiap kali berkumpul, ini yang udah dicari kesalahannya, bukan dicari solusinya, malah mencari kesalahan. Nah ini bisa jadi kita atas kesalahannya. Kemudian untuk pemimpin yang baik ini adalah memotivasi dan menginspirasi. Jadi sosok pemimpin yang efektif itu dia bisa memimpin organisasi sebuah tim, kemudian bisa memotivasi dan menginspirasi kepada seluruh anggota timnya. Sedangkan untuk pemimpin yang buruk, dia menyalahkan dan tidak adil, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian pemimpin yang baik dia bertanggung jawab atas kegagalan tim. Jadi ketika ada kegagalan
Ini kita kerjasama tim. Saya adalah pemimpin di sini, saya bertanggung jawab atas kegagalan kita. Yuk kita koreksi bareng-bareng, kita evaluasi apa yang kita bisa perbaiki, kita perbaiki, kemudian kita tingkatkan lebih agar menjadi yang melebihi target seperti itu. Sedangkan pemimpin yang buruk dia menyalahkan kita atas kegagalannya, karena lalu bertanggung jawab. Itu adalah contoh pemimpin yang buruk. Contohnya seperti apa? Ketika ada kesalahan, itu malah menyalahkan orang lain. Dia nggak akan memeriksa dirinya sendiri atas kesalahan. Orang atau istilahnya mencari kambing kita. Jadi teman-temannya juga menghilangkan. Nah, kita nggak akan membahas kambing hitam dalam dari kambing hitam, karena kambing hitam yang akan mencari adalah Mas Andi. Jadi nanti ditunggu untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Andi nanti di materi selanjutnya. Nah, ini ada leadership style atau 4 situasional leadership, di mana ada S1, S2, S3, S4. Di sini adalah perilaku kepemimpinannya. Semakin ke sana, ini adalah direktif-direktifnya atau kemampuan untuk mengarahkannya tinggi. Semakin ke sini, ini adalah lebih rendah. Sedangkan untuk suportifnya semakin ke atas atau semakin tinggi, semakin ke bawah itu adalah semakin rendah. Di sini untuk yang S1 ini memberikan instruksi secara langsung dan mengawasi kinerja dari kita. Karena apa? Biasanya orang-orang yang ada di lingkup S1 ini adalah orang yang low kompetensi atau dia punya kompetensi yang rendah. Jadi ketika diperintahkan atau misalnya diberitahu untuk berpikir, ya merasa sulit teman-teman. Nggak bisa paksanya nggak bisa kalau berpikir seperti ini. Udah beri saya rinciannya seperti apa, saya kerjakan. Tapi kelebihannya dia adalah orang yang punya komitmen tinggi. Ketika dia diperintah, dia akan menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian naik di atas nanti S2 ini. Nah, untuk yang S1 ini perilakunya lebih ke direktif atau mengarahkan. Di sini ada high directive and low support. Jadi lebih mengutamakan direktifnya atau mengarahkannya di situ, tanpa memperdulikan adalah hubungan supportifnya. Karena memang di situ tadi low kompetensi kebanyakan. Kemudian yang di S2 ini adalah perilaku yang juga mengarah ke coaching atau mentoring, di mana di sini memimpin menjelaskan keputusan dan menyediakan kesempatan untuk membuat perbaikan. Artinya di sini perilaku kepemimpinannya atau perilaku direktifnya masih tinggi, tapi di sini mulai terbuka. Misalkan ada karyawan atau misalkan ada tim yang di situ dia ingin menyampaikan solusi, di situ diterima. Oke, nanti kita diskusikan sama-sama seperti itu. Di sini lebih ke mentoring. Nah, orang-orang yang di sini yang S2 ini adalah masih sama, dia low kompetensi, tapi dia sudah low komitmen. Biasanya seperti itu. Karena dari sini sudah diberitahu disuruh dan kebanyakan orang-orang di sini yang agak istilahnya kalau bahasa Jawa agak bandel ya orang-orang di sini. Seperti itu. Kemudian di S3 ini perilaku kepemimpinannya sudah mengarah ke suportif. Jadi pemimpin di sini berbagi ide dan memberi fasilitas dalam mengambil keputusan. Jadi istilahnya merangkul semua tim. Yuk kita selesaikan masalah ini. Kita ada masalah di penurunan kualitas kerja. Yuk kita selesaikan bersama. Nah, mungkin dari masa ini punya masukan seperti apa diterima. Masalah seperti apa diterima. Nanti seperti yang saya bilang di awal tadi, nanti diambil jalan-jalan. Oh, kita harus seperti ini, kita harus seperti itu. Nah, di sini adalah orang-orang yang kemampuannya sudah menengah ke atas dan dia juga punya variabel komitmen. Artinya variabel komitmen itu tidak bisa berubah-ubah. Nah, yang paling enak adalah di sini. Di sini pemimpin sudah istilahnya kalau misalkan apa sudah lepas tangan. Karena orang-orang di sini punya orang yang kompetensi tinggi dan komitmennya tinggi. Dia sudah punya jabatan yang tinggi dalam menghadapi masalah. Dia sudah punya metode sendiri. Jadi menjalankan dan menjadikan tanggung jawab pembuatan keputusan dan penerapan. Jadi sudah diserahkan semua. Jadi pikiran sudah oke. Saya yakin kamu sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Saya minta kamu selesaikan masalah ini dengan cara sendiri, dimanapun caranya.
Yang jadi masalah adalah ketika dalam sebuah tim isinya adalah orang-orang yang visi. Pasti pemimpinnya bukan mikir terus gimana caranya biar bisa jalan. Karena kalau tadi nggak berpegangan bisa juga benar. Orang di sini itu kita ketika diminta untuk berpikir ini susah. Apakah ada kemungkinan orang yang di sini bisa pindah ke sini? Bisa. Jadi nanti setiap berjalannya waktu biasanya akan ada evaluasi. Oh ini kelihatan ini udah bisa nih. Nah coba diminori. Terus kemudian nanti wah ini udah ada peningkatan nih. Masuk supporting ternyata dia udah dia akan masuk ke golongan orang-orang di sini. Nah ini adalah leadership style atau gaya kepemimpinan nasional yang bisa berubah-ubah menyesuaikan keadaan. Nah yang ketiga adalah menerapkan strategi kepemimpinan berdasarkan praktek terbaik. Nah, strategi kepemimpinan praktis untuk peningkatan kinerja karyawan. Jadi data dari Unilever, dari studi dari Unilever Indonesia ini membuktikan tingkat presensi dan produktivitas. Pertama adalah penerapan komunikasi secara terbuka, jujur, secara rutin. Jadi membangun kepercayaan melalui komunikasi yang konsisten dan menciptakan transparansi antara karyawan. Jadi di sana karyawan atau misalkan tim itu bisa merasa lebih terbuka dan komunikasinya lebih baik. Kemudian memberikan umpan balik konstruktif dan apresiasi tepat waktu. Jadi seorang pemimpin di sini memberikan feedback yang membangun serta memberikan penghargaan secara cepat. Di sini biasanya mampu meningkatkan kinerja timnya. Kemudian mendorong partisipasi dan mengambil keputusan bersama. Nah ini melibatkan semua anggota tim. Jadi dia punya rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Ini adalah contoh kepemimpinan baik. Kemudian fokus pada pengembangan kompetensi dan dari karyawan. Nah investasi dalam pelatihan bahkan dari mendorong peningkatan kemampuan ketawaritas jangka panjang. Kemudian yang terakhir adalah membangun budaya kerja yang positif dan inklusif. Jadi menciptakan lingkungan kerja yang menghargai keragaman dan kebersamaan meningkatkan produktivitas dari karyawan atau karyawan itu mudah keluar. Nah, ini adalah beberapa strategi yang bisa diterapkan. Mungkin nanti ini enggak semua bisa dikerjakan dalam satu waktu. Jadi bisa salah satu dulu kita terapkan mungkin yang ini dulu atau yang ini dulu. Nanti kalau sudah misalkan ini sudah bisa terkoneksi baru kita tambah lagi. Kalau sudah bisa semua, nah ini nanti kualitas kinerja dalam sebuah tim juga akan bisa lebih meningkat. Yang kedua adalah menghadapi hambatan kepemimpinan untuk bekerja optimal. Yang pertama adalah tingkatkan komunikasi transparan dan berikan umpan balik yang konstruktif. Seperti yang di awal tadi, intinya adalah dalam masalah komunikasi. Kalau komunikasinya ini dari awal sudah nggak benar, istilahnya karena nggak ada komunikasi sama sekali dari anggota tim, ya gimana mau maju, gimana mau menyelesaikan masalah kalau ketika ada masalah nggak pernah dikomunikasikan sama orang. Kemudian dari kepemimpinan otoriter, kepemimpinan otoriter dari sini adalah kepemimpinan yang menganggap dirinya itu lebih sosial daripada karyawan yang lain. Jadi menganggap karyawan yang lain itu ya apa sih kamu belum masih di rumah, kamu belum masih di statusnya itu masih staff. Jadi pemimpin itu bisa menimbulkan keretakan dalam sebuah tim juga. Kemudian memberikan pengakuan dan apresiasi atas pencapaian karyawan. Ini mungkin bisa dengan terima kasih. Mungkin mas terima kasih atas masukannya. Alhamdulillah dengan masukan kemarin tim kita bisa meningkat 70%. Dan nanti kita bisa makan banyak itu bisa seperti itu. Kemudian juga menjelaskan peran dan tujuan secara jelas kepada karyawan. Jadi di sini tugas pemimpin juga harus bisa menjelaskan peran dan tujuan secara jelas. Di situ sudah ada struktur organisasinya dan itu seorang pemimpin juga bisa menjelaskan kejelasan perannya di situ supaya tujuan kerjanya lebih jelas dan tercapai. Dan yang terakhir adalah mendorong mengembangkan kompetensi dan hubungan lain. Di sini mungkin
Mungkin bisa misalkan Bapak Zero kinerjanya bagus Mas, saya lihat dengan kinerjanya bagus. Terus saya rasa dengan juga bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Kalau misalkan Mas Zero nanti naik ke level manager gimana? Nah itu bisa jadi seperti itu, bisa untuk meningkatkan kemampuan atau meningkatkan mengatasi masalah. Yang keempat adalah bangun masalah untuk dari pemecahan masalah. Yang pertama adalah dalam mengidentifikasi dan memahami masalah yang kita adalah mengenali masalah umum yang terjadi seperti buruknya komunikasi dan konflik di dalam tim. Nah ini adalah masalah yang sering terjadi dalam sebuah organisasi atau tim. Kalau komunikasinya buruk, akan muncul konflik di dalam tim. Nah ini nanti bisa merembet kalau dari sudah diatasi masalahnya seperti apa. Ini nanti bisa merembet kemana-mana. Kemudian yang kedua kita pahami dampak negatif terhadap komunikasi dan produktivitas. Masalah pertemuan juga dapat menurunkan produktivitas kerja. Jadi kalau di situ sudah istilahnya sudah apa ya? Sudah pada masalah dalam sebuah tim, biasanya motivasinya menurun. Kerja sama dia lagi, kerja sama aku tim sama dia lagi. Itu nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Itu akan menambah konflik. Nah, dari data PT Telkom 60% masalah dalam tim terjadi karena komunikasi yang tidak efektif. Ketika deteksi ini kita ada eskalasi masalah. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa mendeteksi masalah kecil dari permasalahan yang menjadi penyebab kerja kita, ini akan mencegah masalah ini semakin meningkat. Karena kalau kita nggak bisa mendeteksi dari awal, karena dari sisi komunikasi yang dulu konfliknya jadi kita nggak bisa mendeteksi. Lama-lama ini akan menjadi besar. Masalahnya akan menjadi eskalasi, naik terus, sehingga ya nggak akan terjadi, nggak akan bisa menguasai masalah, itu akan menambah masalah. Nah, di sini adalah salah satu contoh dalam pengambilan keputusan. Di sini adalah melakukan analisis akar masalah dengan metode terbukti. Yang pertama dengan menggunakan metode 5 why. Jadi dicari penyebab masalah utamanya di sini apa. Contoh, misalkan saya nggak bisa fokus dalam pekerjaan. Dicari, kenapa saya nggak bisa fokus? Kenapa saya nggak bisa mengerjakan ini? Sampai itu. 5 masalah. Nanti mungkin kalau kita pakai. Nah, contoh berikutnya adalah di Indofood. Dia menggunakan 5 why untuk mengatasi keterlambatan produksi dan menemukan masalah utama. Kemudian ada diagram fishbone atau diagram tulang ikan. Dulu insya Allah kita sudah pernah pakai, tapi nanti kita akan pakai juga. Jadi yang pertama dalam analisis masalah adalah mendefinisikan masalah secara jelas. Kita cari dulu masalahnya apa. Sudah jelas, gunakan teknik mulai untuk menggali penyebab masalah yang mendalam. Kemudian buat diagram fishbone untuk mengevaluasi penyebabnya, baru merancang solusi berdasarkan akar masalah. Nah, di situ adalah contoh gambar bisa problem. Jadi di sini untuk menyelesaikan masalah itu bisa mulai dari yang kita identifikasi masalah seperti ini. Ini awal dulu. Dapat? Yang pertama adalah identifikasi masalah. Masalahnya apa? Ini di mana? Masalahnya di mana? Kemudian kapan dan bumi siapa? Kemudian dianalisis dengan diagram fishbone. Diagram fishbone ini diagram ulangan dari 5M. Ada masih manajemen, metode, masyarakat dan ilmu atau lingkungan. Ada ini lingkungan atau lingkungan. Baru nanti dicari identifikasi penyebabnya. Di sini dicari identifikasi penyebabnya. Ini ada ABC. Ini adalah 5 why yang saya maksud tadi.
Misalkan dari masalah orang, contoh masalahnya adalah keterlambatan stok yang masuk. Analisis dari masalah orang. Orangnya di sini kenapa? Misalkan dia nggak paham penataan gudang yang baik, misalkan seperti itu. Dicari kenapa dia nggak paham, kenapa bisa nggak paham, kenapa dia nggak mau belajar, seperti itu. Sampai 5 nanti di sini. Kemudian diambil tindakan. Diambil tindakan di sini nanti ada beberapa masalah, mana tindakan-tindakan yang akan bisa dianalisis seperti apa. Kemudian dihubungi siapa PJ-nya, PIC-nya, misalkan masalah tim ini misalkan Mas Tony saya minta untuk menata gudang. Waktu ini waktunya kapan? Misalkan minggu pertama. Nanti ada. Nah, nanti cara cepatnya ada di teman. Nanti saya kasih cara cepatnya. Nah, itu tadi. P-nya adalah rencanakan solusi. Merencanakan solusi berdasarkan analisis. Dianalisis dulu, jadi dikasih persoalan seperti apa, kita akan solusinya. Kemudian implementasi, biayanya adalah dulu. Implementasi secara terbatas. Diuji coba dulu, solusi yang kita buat kita harus coba di sini. Kemudian cek evaluasi dari hasil pengaruhnya, apakah solusi tadi bisa berpengaruh atau tidak. Nanti bisa dicek di sini. Dan kita evaluasi. Baru itu tetapkan solusi terbaik. Jangan ada beberapa solusi, tapi kan ada 5 solusi di sini nanti. Dicoba semua. Dari 5 nanti mana yang lebih efektif di sini akan menjadi standar solusinya. Nah, ini contoh pengambilan keputusan di tempat kerja. Ini dari saya ambil contoh dari PT Telkomsel. PT Telkomsel itu dia ketika dia mempersiapkan pengembangan aplikasi, dia pasti akan menggunakan metrik prioritas. Jadi metrik prioritas ini kalau tidak salah itu sudah pernah sama proposi. Tujuannya dari PT Telkomsel ini adalah dia ingin mendapatkan teknologi tertinggi atau laba tertinggi dan memberikan efektivitas teknologi dalam industri nyata. Nah, ini adalah contoh matriks prioritas. Di sini ada penting dan mendesak, penting dan tidak mendesak, tidak penting dan mendesak, kemudian tidak penting dan tidak mendesak. Nah, masing-masing ini ada pengelompokannya. Ini dulu nama posisi kayaknya sudah terdeteksi. Ini. Atau yang kedua adalah dikerjakan tugas dan deadline atau konsekuensinya. Begitu. Strategi peningkatan kualitas kerja secara berkelanjutan. Yang pertama adalah continuous learning atau cukup belajar continuous learning itu pembelajaran yang berkelanjutan. Kenapa ini penting? Ini adalah strategi untuk mengembangkan diri dan belajar budaya organisasi. Jadi kita bekerja di sebuah perusahaan bukan berarti kita hanya mempelajari satu teknik itu saja. Atau misalkan kita ambil contoh Sandi, sebagai Mas Andi. Mas Andi ini di sini mungkin hanya sebagai orang packing, tugas utama dalam packing. Tapi dia mau belajar atau mempelajari ilmu lain. Mungkin di situ bisa mempelajari bagaimana manajemen, belajar keuangan. Di situ adalah contoh continuous learning. Sehingga Mas Andi bisa lebih mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua adalah strategi adalah umpan balik produktif. Kenapa umpan balik ini penting? Umpan balik yang itu merupakan fondasi pengembangan diri organisasi. Kemudian ada prinsipnya dalam memberikan umpan balik itu adalah yang pertama adalah spesifik, objektif, dan tepat waktu. Jadi dalam memberikan umpan balik kita juga nggak asal memberikan umpan balik. Kita juga harus tahu spesifiknya apa, masalah ini apa spesifiknya. Kemudian objektif yang akan kita tetapkan seperti apa. Kemudian juga di sini juga harus menerima umpan balik lagi. Jadi ketika kita memberikan umpan balik, orang lain memberikan umpan balik ke kita juga harus bisa menerima.
Jangan sampai menghindar. Nah, ini juga ada penerapan tujuan SMART. SMART ini adalah singkatan dari spesifik, measurable, kemudian cleaning, relevan data itu. Yang pertama adalah spesifik. Dalam kita menetapkan tujuan atau goal dalam hidup kita, kita harus punya kejelasan tujuan yang spesifik. Kita mau seperti apa? Kita harus tentukan di sini. Tujuannya harus spesifik yang awal. Supaya kita nggak akan bingung. Kemudian terukur. Ada indikator keberhasilan yang bisa diukur. Atau pengukuran ini kita nggak akan bisa mengukur apakah ini yang tujuan kita ini akan mendapat tercapai atau enggak, kita nggak akan bisa mengukur. Kemudian achievable. Jadi realistis. Kalau kita menetapkan tujuan, menetapkan cara tadi harus realistis. Harus bisa dipertimbangkan dengan kemampuan kita. Kemudian ada batasannya juga. Lanjutnya adalah relevan, terus malas dengan visi-misi. Ini harus selaras dengan tujuan kita. Kalau tujuannya ini tidak relevan, caranya tidak relevan, tujuan kita nggak akan bisa tercapai di sini. Dan time bound, ada waktu yang jelas. Kapan kita mau menyelesaikan tujuan kita itu apa? Kita di sini jelas. Nah, ini saya ada beberapa tujuan ini. Nanti ini nggak dikumpulkan ya. Ini untuk pegangan teman-teman aja. Saya harapkan di sini menulis tujuan SMART ini nanti teman-teman bisa tahu apa yang akan teman-teman sampaikan atau teman-teman yang akan tuju itu nanti bisa ditulis di sini. Ini nggak perlu dikumpulkan, nanti misalnya bisa ditempel di rumah, nggak masalah ini. Supaya teman-teman bisa mengingat apa tujuan teman-teman masing-masing. Kita tolong. Geser aja, ambil satu terus geser gitu. Ambil bro. Nah, ini ada indikator kurang tugas kerja, ini ada yang kurang, indikator kunci, indikator kurang, sampai kurang juga. Ini ada beberapa ya, teman-teman. Nah, ini roadmap yang pelajarannya di sini. Ada roadmap untuk menghasilkan kepemimpinan yang tidak maksimal. Yang pertama kalau sudah ada kepemimpinan, kemudian pelatihan kepemimpinan transformasional, budaya apresiasi. Kalau saya berkala, ini nggak harus dikerjakan, maksudnya tidak harus semua diterapkan. Nah, ini contoh budaya apresiasi untuk menuju produk kita. Kita ambil contoh di sini adalah PT Astra Internasional. Jadi PT Astra itu setiap hari yang menerapkan impor dan program penghargaan itu yang efektif untuk memperkuat budaya apresiasi dalam perusahaannya. Nah, di sini saya juga pernah magang di sebuah startup digital marketing di Jogja. Dia juga menerapkan impor itu. Jadi ketika ada salah satu dari divisi yang punya prestasi, di situ akan dia diberikan apresiasi untuk meningkatkan kualitas kerjanya, dan itu akan terus berganti. Kemudian ini pasti berkelanjutan. Saya ambil dari PT Gojek. Gojek itu dia rutin memberikan produk-produk yang baru untuk mempertahankan posisi pasarnya. Jadi kalau Gojek teman-teman sudah pakai Gojek pasti ada promo seperti itu dari awal. Gojek itu seperti apa sampai sekarang bisa jadi perusahaan startup yang oke, itu karena dia punya inovasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Nah, kemudian ada contoh kepemimpinan internasional. Saya ambil dari contoh nyata Google. Google ini dia menerapkan kepemimpinan internasional, di mana semua keputusan diserahkan kepada karyawannya. Jadi kurang kerja Google itu dia nggak tiap hari di depan komputer, tiap hari di depan laptop. Bahkan kalau di kantor Google itu sudah disediakan network dan sebagainya. Jadi karyawannya juga gitu. Yang penting adalah tujuannya tercapai, targetnya tercapai gitu. Jadi nggak perlu bekerja angka
transaksional. Transaksional itu kamu kerja, aku saya bayar. Itu contoh yang pemberian transaksional seperti itu. Kemudian langkah implementasinya nah, langkah pertama untuk memulai perubahan beragam kita untuk menekan kerja, aplikasi dengan tujuan smart seperti yang sudah anda tadi, nanti bisa isi di rumah, ditetapkan tujuan mau seperti apa, kemudian manajemen waktu dan emosi. Kita juga bisa time management dan emosi kita supaya tidak berantakan. Kemudian menggunakan metode 5W dan PDCA yang teratur seperti yang di situ. Kemudian pelatihan kualitas dan inovasi dengan jelasan itu misalkan ikut pelatihan dan sebagainya itu untuk meningkatkan kualitas kualitas kita. Yang terakhir adalah evaluasi dan diskusi kelompok. Jadi kita nggak hanya sekedar belajar sendiri, kita juga harus evaluasi dan diskusi dengan orang lain supaya apa? Kita nggak bingung misalkan ada masalah di sini, kalau kita istilahnya cuma belajar sendiri, kita nggak akan bisa mengidentifikasi masalah itu. Dan kemudian seperti apa? Adalah lebih baik kita bisa berdiskusi dengan orang lain, kelompok lain, jadi kita bisa sama-sama share kalau pikiran begitu. Ini juga karakter teman-teman. Jika kita bisa saya, menurut saya Buding adalah seorang penulis di dosen di Stanford University USD. Untuk sukses atau tidaknya seorang itu tergantung dari 3 peran yang pertama. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan. Nah, pengetahuan ini bisa diperoleh dari pengalaman atau teori. Kenapa ini diberikan di awal? Jadi tidak utama karena di sini adalah fondasi awal ketika seseorang ingin melakukan sesuatu pasti dia harus tahu ilmunya dulu. Yang kedua adalah skill. Di sini dia ada 3 skill basic dasar seperti membaca, menulis, mendengar, menghitung. Kemudian teknikal atau teknis seperti mekanik misalkan. Yang kedua interpersonal, kemampuan mendengar, kerjasama, empati dan lain-lain. Yang terakhir adalah problem atau masalah secara berjalan. Kalau 2 ini sudah diatasi, sudah bisa dikuasai. Yang terakhir adalah karakternya. Jadi karakter itu sudah berlaku seseorang dalam berinteraksi. Hasil penelitian dari Harvard University dari Information menyatakan 85% kesuksesan karir seseorang ditentukan oleh karakternya. Kalau karakter seseorang di sini sudah dari awal sudah terbentuk, dia punya karakter yang bagus, kemudian punya mental yang kuat. Dasar ini yang ada 80% dia punya kesuksesan karir. Sedangkan 15 lainnya bergantung pada kompetensi teknis. Jadi ini juga penting, kita juga bisa menguasai ini semua. Jadi dari pikiran kita, seperti yang saya bilang di awal tadi, kita punya 5 belief system atau 5 sistem kepercayaan, di mana cara berpikir akan mengubah tindakan akan mengubah kebiasaan akan mengubah karakter akan mengubah kenyataan. Ini tadi bersinar. Oke, terakhir sebagai penutup untuk materi siang hari ini, saya ambil kutipan dari seorang filosofi terkenal. Tujuan yang dari pemikiran adalah membantu mereka yang bekerja tersebut agar dapat berprestasi dengan baik dan membantu mereka yang sudah berprestasi baik agar dapat berprestasi yang lebih baik lagi. Jadi kepemimpinan itu bukan hanya sekedar mengarahkan teman-teman, tapi juga kemampuan bagaimana seseorang untuk mengarahkan orang lain menjadi lebih baik lagi, mengarahkan orang lain menjadi lebih dewasa lagi, mengarahkan orang lain menjadi lebih orang yang lebih sukses. Mungkin saya kasih sedikit bocoran untuk sampaikan untuk mengerjakan ini tadi supaya lebih cepat. Kita pakai ChatGPT. Pertama,
Soalnya kalau kita praktek ini lama, saya yakin lama teman-teman. Ini akan kita jalan pintasnya seperti itu. Nanti kita sudah bisa mengetahui masalahnya di sini. Promnya adalah oke mas. Nah ini jadi foto. Ini saya ambil masalah dari sebuah divisi IT. Nanti bisa disesuaikan di divisinya masing-masing. Ini bentuk misalkan untuk yang package nanti dari foto dari divisi operasional masalahnya seperti ini. Divisi JS permasalahannya seperti ini. Yang pertama adalah yang saya bilang di sini. Contohnya di sini. Pokoknya adalah kamu ditunjuk oleh sebuah perusahaan untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam divisi IT perusahaannya. Fokus masalah utamanya adalah di divisi IT ini adalah menurunnya kunjungan website yang disebabkan oleh lamanya waktu login website dan harga terjadi menarik. Berdasarkan masalah di atas, bagaimana cara penyelesaian menggunakan metode solusi PDC atau consulting sesuai dengan gambar yang telah diubah, gambar yang ini. Jadi ini yang akan dulu, nanti diubah, dulu mau pas dengan metode yang sama. Nah nanti hasilnya akan seperti ini. Ini udah jelas. Rekod produknya seperti apa, kemudian analisa mesin, kemudian manajemennya, metodenya, materialnya, kemudian seperti apa. Ini nanti akan langsung kita ketahui. Kemudian ada identitas atau identifikasi kasusnya, melakukan lima analis. Yang tadi kan dibuat nih, ada 3 A, B, C. Nah ini diambil 3 masalah utama di sini. Nanti sudah ada kenapa logiknya lama, karena ini di sini masalahnya logiknya lama. Kenapa logiknya lama? Kita lakukannya lebih besar. Kenapa ukurannya lebih besar? Kenapa tidak dikompresi? Kenapa tidak standarnya? Nah ini nanti saling berhubungan dengan teman-teman. Jadi teman-teman lebih mudah dalam menyelesaikan masalah. Yang terpenting adalah teman-teman bisa mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Kalau teman-teman nggak bisa mengidentifikasi masalahnya dan asal memberikan prompt ke ChatGPT yang pasti hasilnya juga lebih nggak akurat. Nah, di sini juga ada take actionnya di sini apa yang harus dilakukan, misalkan siapa PJ-nya, kapan dilakukan begitu apa. Dia ada SOP-nya, siapa, ini sudah jelas. Jadi kalau kita menggunakan ini. Nah, di bawah ini ada validasi atau validasi data. Hasilnya, jika website produknya kurang dari 3 detik, nanti tambahnya sudah lebih modern dan responsi. Kemudian standarnya, buat SOP pemeliharaan dan standar desain yang dibuat. Provennya siapa? Di manajemen. Indikatornya apa? Persen. Kalau komponennya apa yang berarti target tercapai. Kemudian berarti kalau kita dapat ini menjadi approve, ini bisa diterapkan. Nah, yang terpenting adalah jangan langsung menerima mentah-mentah apa yang didapatkan dari ChatGPT. Walaupun ChatGPT itu memudahkan, tapi bukan berarti kita langsung bisa menerapkan jawaban yang dikasihkan ChatGPT ke kita. Nanti bisa kita diambil lebih dahulu untuk menentukan solusi yang terbaik. Oke, saya rasa cukup teman-teman. Mungkin materi saya terlalu berat, mungkin ya, karena ya ini memang sebenarnya sudah basic juga. Kalau kita nggak bisa menguasai diri kita sendiri, ya gimana kita mau memimpin orang lain kalau diri kita sendiri nggak bisa dipimpin. Saya yakin pasti akan ada hal yang harus diperbaiki juga di situ. Maka harapan saya dengan adanya independen ini, kemudian juga ada materi yang bisa seperti ini bisa menjadi bisa teman-teman entah itu banyak atau sedikit, tidaknya teman-teman bisa mengetahui atau bisa belajar bagaimana cara memimpin diri, bagaimana cara menguasai masalah sehingga menumbuhkan kualitas kerja yang lebih baik. Oke, saya akan cukup dari saya. Apabila dari awal sampai akhir saya banyak kesalahan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, boleh balik ke kegiatan